Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024. Ini yang menarik perhatian publik karena warga masyarakat menanti siapa calon presiden potensial yang akan maju di 2024. Kemarin kita lihat teman-teman, Ganjar Pranowo sudah ditunjuk, sudah diusung dari PDIP, salah satu partai terbesar di Indonesia yang ini sudah menyatakan sikapnya mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Karena sebelumnya ini juga sudah ada sinyal juga teman bahwa Puan Maharani ini berpotensi untuk maju di 2024. Tapi setelah Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres, maka pupus sudah harapan dari Puan Maharani untuk menjadi calon presiden. Kemudian yang berikutnya teman yang kita juga lihat bahwa selain Ganjar ada nama Anies Baswedan. Ini yang juga sudah punya tiket untuk maju di 2024 karena Pak Anies didukung oleh 3 partai besar juga, yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat. 3 partai ini solid mengusung Anies Baswedan. Sekarang sudah ada lawannya, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, satu lagi yang masih kita tunggu, apakah Prabowo Subianto ini punya tiket untuk maju di 2024 atau tidak? Karena kemarin Pak Prabowo juga sudah berkolaborasi, sudah bekerjasama dengan PKB dan juga KIB, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang di dalamnya ada PAN, P3, dan Golkar. Jadi KIB ini berkoalisi dengan KIR yang digawangi Prabowo dan Mohaimin Iskandar. Tetapi ini masih wacana, belum clear, belum jelas. Tetapi yang jelas sekarang adalah capres, calon presidennya ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Lalu bagaimana partai-partai lain menyikapi hal ini? Kita lihat kemarin teman-teman ada Partai Hanura. Ini yang mendukung Ganjar Pranowo. Jadi PDIP sudah punya kawan partai politik yang sebenarnya partai ini kecil teman ya. Perolehan suaranya kecil di 2019 kemarin, yaitu Partai Hanura. Kemudian ada lagi satu partai yang mungkin teman-teman akan bergabung dengan PDIP, yaitu Partai Amanat Nasional. Karena sinyalnya Zulkifli Hasan ini lebih dekat kepada Ganjar Pranowo. Bahkan pada kesempatan yang lain, PAN ini meneriakkan yel-yel calon presidennya adalah Ganjar. Dan ini sangat bertolak belakang ketika PAN ini masih ada Pak Amin Rais. Pak Amin Rais tidak mungkin berkoalisi dengan Ganjar Pranowo. Nah, kali ini teman-teman, sinyal PAN akan berkoalisi dengan PDIP. Coba kita baca beritanya teman-teman dari kompas.com. PAN beri sinyal koalisi dengan PDIP usai deklarasi pencapresan Ganjar. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan menyambut baik deklarasi pencalonan Presiden Ganjar Pranowo oleh PDIP. Zulhas, demikian sapaan akrabnya Zulkifli Hasan, bahkan mengisyaratkan keinginan untuk bekerja sama dengan PDIP pada pemilu mendatang. Saya ingin tentu pertama komitmen kebangsaan itu. Partai-partai pendukung Pak Jokowi kan ada PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, P3. Itu syukur-syukur bisa bareng-bareng, kata Zulhas dikutip dari Sapa Indonesia, Kompas TV Selasa 25 April 2023. Zulhas mengaku partainya menginisiasi pembentukan koalisi besar untuk pemilu 2024. Dia ingin koalisi tersebut menyatukan partai-partai pendukung pemerintah Jokowi, kini yaitu PAN, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam waktu dekat, kata dia, 6 partai politik tersebut bakal menggelar pertemuan. Kalau bisa minggu-minggu ini ada pertemuan lanjutan 6 partai politik yang saya sebut tadi. Zulhas pun tak menampik dirinya pernah menyatakan dukungan buat Ganjar maju sebagai capres. Dalam momen rapat kerja nasional Rakernas PAN beberapa waktu lalu, Menteri Perdagangan itu bahkan terang-terangan mengusulkan duet Ganjar dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengaku mengenal baik sosok Ganjar. Menurutnya, Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan pemimpin yang merakyat, pekerja keras. Namun demikian, perihal capres dan capres, Zulhas menegaskan bakal mengikuti arahan Presiden Jokowi. Dengan Pak Erick dekat, tapi kan begini, saya kan nggak sungkan-sungkan walaupun saya juga diprotes orang.
Tapi saya selalu mengatakan pada putusannya tentu saya nanti akan konsultasi mendengar dengan Pak Presiden Pak Jokowi, ucapnya. Zulhas bilang pasangan Capres-Cawapres yang didukung PAN pada 2 kali pemilu lalu kalah dalam pertarungan. Pada Pilpres kali ini PAN tak mau kalah lagi. Dia yakin pasangan Capres-Cawapres yang didukung Jokowi bakal memenangkan kontestasi pemilihan mendatang. Oleh karena itu, PAN bakal mengusung paslon yang didukung Pak Jokowi pada pemilu 2024. Orang bilang ketua umum partai kok enggak mandiri. Bukan, saya bilang saya pernah 2 kali pemilu belum menang. Nah, Pak Presiden kita ini, Pak Jokowi, ini kan punya insting yang tajam, kata Zulhas. Saya enggak mau kalah lagi nanti, saya pengennya yang saya dukung menang. Oleh karena itu, pada akhirnya nanti saya akan ikut Pak Jokowi, tuturnya. Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo resmi diumumkan PDIP sebagai Capres 2024. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 April 2023. Meski telah mengumumkan nama Capres, PDIP belum berkoalisi dengan partai manapun. Cawapres Ganjar pun masih jadi tanda tanya hingga kini. Itu teman-teman terkait sikap dari Zulkifli Hasan yang katanya akan ikut arahan dari Pak Jokowi. Dan Zulhas pernah menyampaikan di dalam Rakernas itu menduetkan Ganjar dan Erick Thohir untuk maju di 2024. Itu yang disampaikan oleh pihak Zulkifli Hasan, Zulhas, yang katanya tidak mau kalah yang ketiga kalinya. 2 kali mendukung Capres kalah, kali ini dia tidak ingin kalah. Artinya mendukung yang didukung Pak Jokowi. Artinya jelas bahwa Zulkifli Hasan akan mendukung yaitu Ganjar Pranowo. Pertanyaannya adalah, apakah konstituen dari PAN itu setuju dengan pilihan Ganjar? Setuju dengan pilihan dari Zulkifli Hasan? Karena ingat teman-teman, yang memilih itu adalah warga masyarakat. Masyarakat itu belum tentu sepakat dengan keputusan partai politiknya atau keputusan dari partainya. Ini belum tentu. Jadi ada pemikiran dari rakyat masyarakat yang memilih calon presiden itu sesuai dengan kehendak nuraninya. Bisa jadi teman, warga masyarakat memilih PAN itu tidak memilih Ganjar. Karena kalau kita lihat kemarin ketika dalam sebuah rapat besar di PAN itu, calon yang disebutkan sebagai calon presiden ketika menyebutkan Anies gegap gempita luar biasa di PAN. Tetapi ketika menyebut nama Ganjar ini ada teriakan yang kelihatannya tidak memilih kepada Ganjar Pranowo. Seharusnya namanya Zulkifli Hasan itu mampu menangkap pesan dari membernya, dari anggotanya. Anggotanya itu mau kemana arahnya. Ternyata warga PAN itu lebih condong memilih Anies Baswedan ketimbang memilih Ganjar. Mestinya itu yang ditangkap oleh Zulkifli Hasan. Jangan memutuskan sendiri keputusan partainya yang dia sebut seperti itu, tetapi tidak mempertimbangkan suara masyarakat, suara pemilih dari PAN. Nah, kalaupun itu terjadi, saya yakin PAN akan mengalami kemerosotan suara yang cukup besar di 2024. Bahkan bisa mungkin PAN tidak lolos ke Senayan. Karena berdasarkan survei juga teman mengatakan bahwa PAN ini tidak lolos ke Senayan. Berdasarkan survei. Dan ini mungkin akan menjadi kenyataan kalau Zulkifli Hasan tidak mampu menyerap aspirasi dari warga PAN. Bisa jadi ini akan menjadi kenyataan, PAN akan ditinggal oleh para pendukungnya. Apalagi pendiri PAN Pak Amin Rais sudah mendirikan partai baru yaitu Partai Umat yang sekarang juga sudah ikut dalam kontestasi pemilu di 2024 nanti. Nah, bisa mungkin warga PAN ini kebanyakan akan memilih yaitu Partai Umat yang dibentuk oleh Pak Amin Rais. Nah, itu artinya bahwa keputusan partai yang diambil oleh Zulkifli Hasan yang ingin gabung dengan koalisi PDIP memilih Ganjar ini berisiko untuk partainya. Bisa jadi warga pendukung PAN akan meninggalkan PAN dan beralih ke Partai Umat. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian
tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.